Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu diberi sehat dan tetap semangat dalam belajar, meski masih dalam masa pandemi COVID-19. Senang bisa bertemu dengan kalian, meski secara virtual. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum darurat MTSN 3 Malang yang berlaku selama masa pandemi COVID-19. Anak-anakku yang saya cintai, dalam kondisi darurat, kegiatan pembelajaran tidak bisa berjalan secara normal seperti biasanya. Namun demikian, kalian harus tetap belajar dan mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran yang baik. Menghadapi tahun pelajaran 2020-2021 yang masih dalam masa darurat pandemi COVID-19, tentunya madrasah membutuhkan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kondisi madrasah di masa darurat. Kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai panduan implementasi kurikulum 2013 disusun untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi kurikulum darurat MTSN 3 Malang meliputi 1. Struktur kurikulum, 2. Proses kegiatan belajar mengajar, 3. Materi pembelajaran, metode dan media pembelajaran, 4. Kegiatan pengembangan diri, dan terakhir tentang proses penilaian. Sekarang silakan perhatikan struktur kurikulum yang ada di MTSN 3 Malang. Pada struktur kurikulum madrasah bisa dilihat kondisi normal jumlah jam pelajaran 48 jam per minggu. Sedangkan pada masa darurat COVID-19 jumlah jam pelajaran menjadi 24 jam pelajaran. Berikutnya yaitu tentang proses kegiatan belajar selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kalender pendidikan mengikuti kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi mulai bulan Juli tanggal 13, kalian sudah mulai masuk ke tahun pelajaran 2020-2021. Mengingat kondisi di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Malang, masih dalam zona merah, maka pembelajaran di MTSN 3 Malang dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh secara daring atau online dengan menggunakan fasilitas e-learning madrasah yang tentunya menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah tetap diberi umpan balik yang bersifat kualitatif maupun kadang diberikan juga skor nilai kuantitatif. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, namun rumusan produk dalam pembelajaran kurikulum 2013 tetap diperhatikan, yakni diharapkan kalian nanti menjadi siswa yang memiliki sikap kepribadian yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan kepribadian lain yang baik. Diharapkan juga kalian bisa memiliki keterampilan menghasilkan pribadi yang berkemampuan berpikir kritis dan tindakan yang produktif kreatif. Tentunya kalian juga diharapkan menjadi pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya dengan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Sekarang, bagaimanakah materi pembelajaran, metode, dan media pembelajaran di masa darurat? Materi pembelajaran di masa darurat yakni materi pelajaran esensi yang dijadikan prioritas dalam pembelajaran. Sedangkan materi lain dapat dipelajari secara mandiri. Adapun materi pembelajaran dapat diambil dari 1. Buku-buku sumber,
baik itu buku paket ataupun literatur yang lain yang sesuai dan benar. Kedua, bisa juga diambilkan dari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, yang berkaitan dengan fenomena sosial yang bersifat kontekstual, yang biasa terjadi di sekitar kalian. Sedangkan untuk desain pembelajaran bisa memilih dari beberapa model pembelajaran, seperti model pembelajaran berbasis penemuan, berbasis penelitian, berbasis proyek, atau pembelajaran berbasis masalah. Bisa juga memilih model-model lain yang tentunya diharapkan bisa mengajak peserta didik belajar secara aktif dan kreatif. Dan tentunya juga disesuaikan dengan materi dari masing-masing mata pelajaran. Terkait dengan pemilihan media pembelajaran, diharapkan menggunakan media yang ada di sekitar lingkungan siswa. Selain itu, guru dan siswa bisa dapat menggunakan media dan sumber belajar yang lain, seperti yang saya tunjukkan berikut ini. Berikut adalah tampilan data tentang media dan sumber belajar yang bisa dipakai. Antara lain, 1. Buku sekolah elektronik, aplikasi e-learning, TVRI, TV edukasi, video pembelajaran, dan radio edukasi. Berikutnya, isi dari kurikulum darurat MTSN 3 Malang, yaitu kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri terdiri dari 3 hal, yaitu 1. Ada bimbingan konseling, 2. Kegiatan ekstrakurikuler, dan ketiga, kegiatan pembiasaan yang terdiri dari ada program literasi, ada program gemes, dan program GEVA, di mana untuk program pembiasaan nanti kalian akan mendapatkan materi tersendiri. Bimbingan konseling. Di MTSN 3 Malang ada 5 guru bimbingan konseling yang meskipun nanti masih dalam pembelajaran online, beliau-beliau akan masuk dalam e-learning, bisa dalam proses konsultasi maupun pembimbingan. Nah, bantuan yang akan diberikan oleh guru BK kepada kalian itu mencakup bimbingan belajar, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan bimbingan karir. Yang kedua tentang kegiatan ekstrakurikuler. Di MTSN Negeri 3 Malang terdapat banyak sekali jenis-jenis ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti. Antara lain yaitu pramuka, aneka bentuk ekstra olahraga, kesenian, KIR, PMR, dan klub mapel. Namun, karena di kondisi masa pandemi COVID-19, maka kegiatan ekstra yang sudah diprogramkan dan sudah terjadwal itu adalah pramuka. Karena pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib. Selain itu, kegiatan pembiasaan ada juga yang sudah masuk dalam program terjadwal, yaitu bimbingan tartil Quran. Terakhir yaitu penilaian. Penilaian hasil belajar pada masa darurat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Penilaian aspek sikap meliputi spiritual, kejujuran, santun, disiplin, tanggung jawab, keaktifan, dan peduli. Sebagai contoh, sopan santun. Bapak Ibu Guru akan melihat bagaimana cara kalian berkomunikasi ketika chatting, baik itu dalam WA maupun e-learning. Kedisiplinan bisa dilihat dari ketepatan waktu ketika kalian absen, baik itu waktu login maupun waktu logout. Bisa juga dilihat dari ketepatan waktu ketika kalian mengumpulkan tugas. Jadi, jangan sampai kalian terlambat dalam mengumpulkan tugas maupun mengikuti kegiatan e-learning. Sedangkan keaktifan kalian dalam pembelajaran dapat dinilai ketika kalian mengikuti kegiatan e-learning, khususnya kegiatan diskusi. Bagaimana? Kalian aktif tidak dalam bertanya, menjawab, menguatkan jawaban teman, atau tidak setuju dengan jawaban teman. Namun, dengan tetap memperhatikan etika dalam berdiskusi. Untuk itu, pesan saya, silahkan kalian mengikuti semua kegiatan yang ada dalam e-learning dengan semangat, dengan penuh tanggung jawab, dan percaya diri. Untuk penilaian aspek pengetahuan, ini bisa berupa nilai kualitatif atau nilai kuantitatif, tergantung dari
tugas atau soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama bisa diperoleh dari hasil kalian mengerjakan latihan soal. Bisa juga dari hasil kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan yang ketiga bisa dari hasil tes ataupun kuis. Terakhir adalah penilaian aspek keterampilan. Nah, nilai-nilai yang bisa diperoleh dari aspek ini bisa diambil dari nilai produk, portofolio, proyek, ataupun praktek. Produk bisa berupa hasil karya kalian. Yang kedua, portofolio merupakan kumpulan dari hasil tugas-tugas kalian. Sedangkan praktek itu dari hasil kegiatan yang telah kalian lakukan. Yang perlu kalian ketahui, semua program penilaian yang telah dirancang oleh Bapak Ibu guru adalah untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak dipaksakan untuk mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Karena apapun juga, keselamatan kalian dan kesehatan kalian adalah yang utama. Sebelum saya akhiri, saya akan menambahkan beberapa informasi. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar kelas 7 akan dimulai hari Kamis, tepatnya tanggal 16 Juli 2020, di mana tiap harinya kalian nanti akan mendapatkan 3 mata pelajaran. Untuk alokasi waktu, mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPS 100 menit tiap pertemuan. Sedangkan untuk mapel yang lain 70 menit. Informasi yang kedua, kalian nanti mendapatkan fasilitas buku. Yang pertama, buku pinjaman sebanyak 10-12 mata pelajaran dari perpustakaan MTSN 3 Malang. Fasilitas yang kedua, kalian nanti akan mendapatkan satu paket UKBM yang berisi 15 mata pelajaran yang siap kalian pelajari. Demikian paparan tentang kurikulum darurat di MTSN 3 Malang. Semoga bermanfaat. Dan semoga kalian dapat memahami dan bisa mempersiapkan diri juga segera dapat beradaptasi dengan baik. Selamat berjuang meraih cita, tetap semangat untuk menjadi generasi hebat bermartabat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.